Di Inggris, terdapat sekitar 115.000 kotak surat dengan beberapa di antaranya ditempatkan di lokasi yang dipertanyakan. Lihat ke sini, kita berada di hamparan sepi Caithness Moorhead, dan di sini, tepat di tengah-tengah antah berantah antara tambang dan lahan gambut, berdiri sebuah kotak surat yang sendirian. Guru lokal Chris Aitken lah yang menemukan keanehan ini di dekat Wirth Hill, tak jauh dari John O'Groats. Sekarang John O'Groats adalah sebuah desa kecil yang terletak 2,5 mil timur laut Canis Bay, di wilayah bersejarah Caithness, Skotlandia. Desa itu sendiri cukup populer di kalangan wisatawan, tetapi hanya dihuni sekitar 300 orang secara tetap, dan mereka sudah memiliki kotak surat sendiri di sana. Jadi mengapa seseorang membutuhkan kotak surat di sebuah bukit acak? Ketika Chris membagikan foto itu secara daring, seseorang pun mengemukakan sebuah teori. Beberapa waktu lalu, seorang pengusaha menjual sebidang tanah kecil di dekat Campster, mengklaim bahwa para pembelinya menjadi laird dengan petak tanah kecil mereka. Apakah kotak surat ini ada hubungannya dengan hal itu? Sekarang kotak itu, yang dengan bangga diberi label Laird of John O'Groats, menampilkan nama Thorsten Sommer dan sebuah alamat di Jerman. Ada nomor PIN di bagian depan, tetapi ketika Chris membukanya, yang ia temukan hanyalah tautan ke sebuah situs web. Situs tersebut menampilkan foto Sommer melambaikan bendera Skotlandia dan berbicara tentang kecintaannya pada Skotlandia, bahkan menyebut dirinya sendiri The Old Scotsman. Chris mencoba menghubungi melalui situs web itu untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, tetapi belum mendapat balasan. Ini mungkin ada kaitannya dengan laporan pembelian sebidang tanah kecil oleh Sommer, tetapi membeli gelar Laird Skotlandia sering dianggap sebagai penipuan karena tidak memberikan gelar resmi sama sekali. Daerah di sekitar Wirth Hill juga baru-baru ini menjadi lokasi tindakan polisi setelah ditemukan sesosok mayat di dekat sana. Wah, mungkinkah itu juga ada hubungannya dengan kotak surat misterius ini? Baiklah, cukup cerita detektifnya. Sekarang, mari kita bahas soal fashion kelas atas. Bagaimana? Jadi kamu mungkin pernah melihat gambar unik yang beredar di internet yang mengklaim ada toko Prada pop-up di gurun Texas. Nah, itu ada benarnya dan juga tidak sepenuhnya benar. Ya, memang ada tokonya semacam itu. Toko itu memamerkan berbagai koleksi barang Prada senilai sekitar $80.000. Dan tebak apa? Miuccia Prada sendiri yang memilih langsung barang-barangnya. Tapi tetap saja, kamu tidak bisa membeli satu pun barang di sana. Tidak ada kasir, tidak ada pramuniaga, tempat itu seolah-olah selalu tutup. Twistnya, sebenarnya itu adalah instalasi seni yang seluruhnya terbuat dari bahan-bahan yang dapat terurai secara hayati. Instalasi ini dirancang untuk perlahan-lahan menyatu kembali dengan alam, sekaligus menyindir budaya konsumtif kita saat ini. Tapi kenapa memajang barang yang tidak bisa dibeli? Nah, itu adalah metafora untuk pesona kemewahan yang sulit digapai. Meskipun instalasi itu dimaksudkan untuk membusuk dengan tenang, hype di sekitarnya justru menarik banyak pengunjung dan bahkan menimbulkan sedikit kekacauan. Setelah mencoba menghalau beberapa calon pencuri, sang seniman akhirnya harus mengakui kekalahan. Sekarang tempat itu menjadi hotspot untuk berfoto, menarik perhatian mulai dari turis hingga selebriti. Benar, kamu bisa menemukan orang dari brand di gurun, tapi bisakah kamu misalnya menemukan mobil di suatu tempat di gua-gua Wales? Jawabannya adalah ya, dan izinkan saya bercerita. Bukan hanya satu mobil, tapi ada banyak di sana. Cavern of Lost Souls adalah gua mobil terbengkalai yang terkenal dan tersembunyi di Wales. Dahulu kala, tempat ini adalah tambang batu tulis di Ceredigion, di mana para pekerja mengangkut bertonton batu tulis menggunakan tram rel sempit yang ditarik kuda. Namun seiring memudarnya industri pertambangan beberapa dekade lalu, tambang itu pun menjadi sunyi. Jika Anda berani masuk ke dalam, yang secara pribadi tidak saya sarankan, Anda akan menemukan dua ruang besar, namun salah satunya sangat menarik perhatian. Ruang utama memiliki kedalaman sekitar 65 kaki dan sebagian besar terendam air, hanya menyisakan celah kecil di atasnya. Sejak tambang itu ditutup, penduduk setempat dan dewan kota memanfaatkan celah tersebut dengan membuang segala macam barang yang tidak diinginkan ke dalamnya. Anda akan menemukan segala sesuatu mulai dari kulkas, TV, hingga mobil utuh yang menumpuk di salah satu sudutnya. Yang membuat Cavern of Lost Souls istimewa adalah satu berkas cahaya yang menembus masuk, memancarkan sinarnya ke tumpukan mobil rusak dan logam yang berkelok-kelok. Airnya, ketika terkena cahaya itu, bersinar hijau toska yang menakjubkan, menciptakan pantulan indah dari mobil-mobil dan dinding gua di permukaan air yang tenang. Sesekali, serpihan batu tulis jatuh, memecah keheningan dan mengirimkan riak di permukaan air. Ada lagi penemuan aneh lainnya di Wales. Sebuah monolit perak mengilap setinggi 10 kaki baru-baru ini muncul di Haybluff, di Powys, Wales, dan memicu banyak rasa penasaran. Seorang pembangun lokal, Craig Muir, menemukannya saat sedang mendaki, dan ia menggambarkannya seperti baru saja jatuh dari luar angkasa. Benda itu terbuat dari baja bedah, tidak memiliki tanda apapun, dan sangat rapi dibuat tanpa sambungan las yang terlihat.
Penemuan Muir ini mengingatkan pada monolit-monolit misterius yang muncul di berbagai belahan dunia pada tahun 2020 yang sempat ramai dibicarakan di internet. Warga lokal Richard Haynes menduga itu mungkin instalasi ilmiah, tetapi dengan aturan Taman Nasional yang melarang bangunan tanpa izin, kemungkinan monolit itu tidak akan bertahan lama karena tidak ada jejak di sekitarnya. Muir berspekulasi benda itu mungkin dibawa sekelompok orang atau bahkan dijatuhkan dari helikopter. Ini bukanlah penampakan monolit aneh yang pertama. Monolit serupa telah terlihat di Utah, Isle of Wight, dan bahkan di Glastonbury Tor, di mana salah satunya secara jenaka diberi tanda bukan Banksy. Namun bisa saja itu memang dia. Inggris adalah negara terdepan dalam jumlah karya seni Banksy. Pada tahun 2023, ada 70 karya Banksy di sana. Tak heran karena ia dikabarkan berasal dari Inggris dan lahir di Bristol. Gurun Atacama di utara Chili, gurun non-kutub terkering di bumi, menampilkan pemandangan aneh di kilometer 1309 di Jalan Raya Pan American, sebuah tangan semen raksasa yang menjulang setinggi 36 kaki di atas pasir. Terlihat menyeramkan, bukan? Tapi jangan khawatir, itu bukan monster menyeramkan yang mencoba mencengkerammu dan membawamu ke dunia bawah. Itu juga bukan peninggalan kuno dari peradaban yang hilang. Seorang pematung profesional menciptakan penanda unik ini pada tahun 1992. Meskipun lokasinya terpencil, tangan ini sering menjadi sasaran grafiti sehingga para relawan lokal harus membersihkannya 2 kali setahun. Dan omong-omong, ini bukan satu-satunya penanda seperti ini. Pematung yang sama juga menciptakan tangan serupa di Punta del Este, Uruguay, yang disebut Man Emerging to Life. Dan karya ini mewakili gagasan bahwa seorang raksasa mungkin sedang mencengkeram Amerika Selatan dengan genggaman batu. Hei, menurutku itu keren saja. Sekarang, lihatlah bola batu raksasa yang tersembunyi di hutan lembah Visoko, Bosnia ini. Bagaimana menurutmu? Apakah ini peninggalan kuno atau instalasi seni modern? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Tapi sejujurnya, seperti biasanya, pada kenyataannya memang tidak ada yang benar-benar tahu pasti sebenarnya. Para ahli berpikir bahwa bola ini, yang diameternya sekitar 3 meter, hanyalah formasi batuan alami yang disebut konkresi. Bola-bola kaya zat besi ini mendapatkan warna kemerahan dari kandungan besi yang tinggi dan terbentuk ketika partikel mineral saling menempel seiring waktu. Meskipun konkresi bisa membentuk wujud yang sangat aneh, proses pasti bagaimana mereka terbentuk masih menjadi sedikit misteri. Lalu ada seorang arkeolog yang sering dijuluki Indiana Jones dari Bosnia, yang mengklaim bahwa ini sebenarnya adalah artefak buatan manusia dari lebih dari 1000 tahun yang lalu. Namun, konkresi berbentuk bola tidak hanya ada di Bosnia saja. Kamu bisa menemukannya di seluruh dunia, seperti batu-batu besar di Selandia Baru ini, batu bulat raksasa yang berusia lebih dari 60 juta tahun. Ada juga konkresi berbentuk bola meriam di North Dakota, dan jangan lupakan bola-bola batu buatan manusia yang dibuat oleh suku Diquis di Costa Rica, yang bentuknya sangat sempurna dan tersusun rapi, benar-benar bukti kreativitas manusia. Jadi meskipun bola Bosnia itu sangat menarik, kemungkinan besar itu hanyalah konkresi kuno dan bukan peninggalan dari peradaban yang hilang. Ya, sayang sekali. Akhirnya, ada beberapa hal yang begitu tersembunyi sehingga kamu harus menyelam jauh ke dasar laut untuk bisa melihatnya. Dulu pernah menjadi tempat hiburan mewah bagi kaum elit Romawi, Baiae seperti Las Vegas pada masanya, tapi sekarang reruntuhannya tenggelam di bawah air. Kota resor ini berkembang berkat mata air panas vulkanik dan menarik tokoh-tokoh seperti Nero dan Caesar yang bahkan membangun villa liburan di sana. Namun, pada abad ke-8, Baiae kalah dalam sebuah pertempuran dan akhirnya ditinggalkan pada tahun 1500. Seiring naiknya permukaan air, sebagian besar kota ini hilang di bawah teluk. Saat ini kamu bisa menjelajahi reruntuhan kuno Baiae di salah satu taman arkeologi bawah air yang langka di dunia. Tahan napasmu,